Krisis itu QLC itu wajar atau normal nggak sih? untuk menuangkan apa harus stop untuk membandingkan. Mindfulness dan being present. Halo Bella, selamat datang di All Thing Podcast. Talk everything to know anything. Tentunya bareng aku, Nabila Lutfia Zahra. Kali ini kita bakal mendiskusikan, kita bakal ngobrolin hal-hal yang lagi happening saat ini nih. Kita bakal ngobrolin seputar dengan quarter life crisis. Nah, itu tuh sangat menarik untuk kita diskusikan khususnya di Gen Z ini. Tapi aku juga ditemenin sama teman aku yang keren banget nih. Punya banyak hobi, kemudian juga berbakat dan juga menjadi pemuda yang sangat inspiratif tentunya. Ini dia Kang Gulfa. Halo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Gulfam sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang ada. Tadi aku udah mention namanya nih, tapi mungkin biar lebih afdol gitu ya, biar teman-teman juga tahu nih. Boleh dong Kang Gulfam perkenalan dulu dan sekarang lagi menjalani rutinitas apa sih? Boleh. Halo, kenalin nama aku Muhammad Gulfam Sejada, bisa dipanggil Gulfam. Aku asli dari Kuningan, Tebebel. Dan saat ini aku sebagai freelance tutor bahasa asing. Oke, jadi Kang Gulfam ini merupakan jejaka asli Kuningan, Jawa Barat gitu ya. Betul. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topiknya aja nih Kang. Kita di sini bakal ngobrolin seputar dengan quarter life crisis atau kayak mungkin bisa kita familiarnya itu hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang di range usia 20-an gitu ya. Masa-masa transisi. Nah, kalau menurut Kang Gulfam sendiri nih aku pengen tahu dong apa sih pengertian QLC menurut Kang Gulfam? Wah, menarik banget ya topiknya. Jadi, kalau menurut aku ya Teh Bebel, quarter life crisis itu fase yang dialami seseorang itu dari umur ya 18 lah sampai 30 awal. Jadi di fase itu tuh mulai bergejolak rasa cemas, insecure, ragu, bingung mau gimana, mau ngapain. Nah, itu terjadi. Iya, jadi kayak bener-bener masa transisi ya. Kita kayak takut salah, mau ngambil keputusan takut salah, terus juga insecure, lihat orang lain dan lain sebagainya. Dan itu mungkin terjadi pada diri kita sendiri juga. Iya, betul banget. Dan mungkin sama teman-teman yang lagi nonton atau teman-teman seusia kita juga gitu ya, Kang. Iya, betul. Tapi menurut Kang Gulfam nih, QLC itu wajar atau normal nggak sih dialami oleh Gen Z khususnya pada saat ini? Ya, jadi QLC itu sebenarnya normal Teh Bebel, karena setiap orang itu pasti melalui fase transisi dong, dari remaja ke dewasa, dari lingkungan sekolah ke lingkungan kerja, dari lingkungan kerja yang satu ke lingkungan kerja yang lainnya, itu semuanya butuh transisi. Dan dari umur 18 hingga 30 awal, itu udah mulai masuk fase quarter life crisis. Jadi yang tadinya sekolah nih, bingung, aduh aku beres sekolah, mau kemana ya gitu. Beres sekolah misalkan, beres kuliah, aku lanjut S2, apa aku kerja dulu ya gitu. Nanti udah kerja, kira-kira kerjaan ini cocok nggak ya? Bener banget. Terus, wah, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Terus sama berantai terus ya, Kang? Selalu berantai. Iya, bener banget sih. Mungkin kita juga udah merasakan ya, apalagi life after graduate dari fase perkuliahan ke dunia karir sih. Yang aku rasain itu bener-bener kayak susah juga, kita bingung juga, takut salah juga gitu. Tapi kalau kita gak nyoba sama sekali juga kan kayak sayang banget gitu ya, takut gak akan terulang lagi gitu loh. Nah, kalau misalkan Kang Gulfam ini berarti pernah ada di fase QLC itu kan? Sedang mengalami. Berarti sekarang sedang mengalami fase itu. Nah, biasanya QLC ini isu-isu yang terjadinya tuh seputar dengan relationship, love story, finansial, keluarga, dan lain sebagainya. Kalau Kang Gulfam sendiri nih, ketika mengalami QLC itu, masalah apa sih yang bikin Kang Gulfam ada di lowest point in your life? Oke, bener banget tadi ya Teh Bebel, tentang percintaan, tentang pertemanan, dunia karir, pendidikan, itu kayak aku hampir semua deh. Semua. Cuma yang paling membuat aku bingung itu di pendidikan. Di pendidikan. Kenapa tuh kalau boleh tahu mungkin bisa di-spill sedikit kali ya? Karena jadi gini Teh Bebel, aku tuh di kuliah bergabung dengan orang-orang yang bisa dibilang ambis. Nah, rata-rata teman-teman aku pada lanjut S2. Sedangkan aku
mungkin satu di antara beberapa yang nggak lanjut S2. Padahal dalam hati pengen banget gitu ya. gitu. Terus sebenarnya peluang ada, kesempatan juga ada. Cuma aku tuh masih bingung gitu loh, apakah S2 itu pilihan aku? Apakah aku harus mengejar karir dulu? Jika iya karir seperti apa sih yang aku pengen gitu? Apakah aku harus terjun ke pemerintahan atau ke sektor swasta atau bahkan aku bergelut di bidang sosial gitu. Mungkin teman-teman belum tahu nih, emang background pendidikan Kang Gulfam sendiri apa? Kenapa harus ada di sektor swasta atau pemerintahan? Ya, sebenarnya aku baru lulus tahun kemarin dari salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Jurusan aku hubungan internasional. Ih, keren banget. Tapi pasti aku merasakan sih mungkin dengan jurusan yang ada mendapatkan stereotip atau ekspektasi orang-orang yang mungkin berlebih. Betul. Dan mungkin jadi kita jadi bingung juga, tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain gitu ya Kang. I feel you. Tapi biasanya Kang Gulfam ketika saat itu ada di fase QLC, apa sih yang Kang Gulfam lakukan untuk setidaknya menenangkan diri sendiri dan bangkit dari fase itu? Oke Teh Bebel. Tapi sebelum itu aku mau bahas juga terkait faktornya, soalnya tadi Teh Bebel mention. Oke, benar. Jadi faktor yang membuat kita terjerumus ke kawah quarter life crisis itu salah satunya perbandingan. Benar banget. Dan ekspektasi. Setuju. Adanya perbandingan dari keluarga. Contohnya kayak tuh anak si B mah bla 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 bla. Bener nggak? Benar banget. Bener banget kan? Kalau nggak ada juga yang kayak insecure ke diri sendiri, kayak bisa nggak ya aku tuh kayak gini? Bisa nggak ya aku kayak mereka gitu. Terus juga ketidakyakinan sih Teh Bebel. Iya, ketidakyakinan akan potensi diri gitu. Betul. Ya. Tapi solusi dari Kang Gulfam gitu, gimana sih ketika kemarin atau mungkin saat ini sedang ada di fase itu? Nah, kalau aku sendiri sebisa mungkin yang pertama itu harus punya pikiran yang tenang, jiwa yang sehat dan raga juga yang sehat dan bugar. Kita bisa mencoba memperbaiki pola hidup seperti tidur teratur, rajin olahraga, makan makanan sehat. Karena fun fact-nya Teh Bebel, kita itu harus menjaga stabilitas kimia otak. Apa tuh boleh dijelasin? Wah, itu ranahnya kedokteran jiwa ya. Coba boleh saya senggol-senggol. Itu tuh ada, kalau nggak salah hormon, itu yang bisa membuat kita tuh moodnya stabil, terus juga bisa berpikir secara jernih, terus juga bisa menyikapi semua persoalan itu dengan cukup tenang. Itu bisa kita latih dengan olahraga, makan makanan bergizi, terus juga bisa dengan beribadah, meditasi, kayak gitu. Nah, ada lagi Teh Bebel yang kedua, aku dikasih saran oleh beberapa psikolog pakai teknik journaling. Boleh dijelasin nggak tuh teknik journaling yang Kang Gulfam lakukan itu seperti apa? Jadi kalau teknik journaling aku lakukan itu pertama-tama tentunya mengambil kertas dan pulpen. Pasti. Kedua, coba untuk menuangkan apapun yang ada di pikiran kalian. Kayak misalkan terkait karir, kalian tulis tuh, random aja dulu. Misalkan aku pengen jadi duta besar, aku pengen jadi diplomat, aku pengen jadi pengusaha sukses, aku pengen jadi misalkan kerja di bidang sosial seperti itu, atau kerja di bidang lingkungan. Itu tulis dulu. Nanti dari situ kalian coba breakdown. Mana sih yang menurut kalian paling kalian pengen? Nanti udah nemu tuh top 3 sampai nantinya ada satu tuh. Udah kayak gitu, dibikin tuh goals atau langkah-langkah untuk mencapai goals itu. Kayak contoh, bulan pertama belajar bahasa Inggris, bulan kedua belajar bahasa asing lainnya, bulan selanjutnya mulai memperbaiki diri, seperti itu Teh Bebel. Jadi lebih ke jurnal hidup kita, mau kemana arahnya, mau apa, itu kita tuangin satu-satu dalam sebuah buku. Oh, itu insightful baru ya. Tentunya itu juga aku rasa bisa menambah value kita gitu kan. Betul. Dan memberikan ketenangan. Dan bener banget sih, aku setuju banget sama yang tadi, tulis aja impian-impiannya, walaupun mungkin untuk saat ini dinilai impossible, tapi kan there's nothing impossible gitu ya. Iya, betul.
Iya. Gak ada yang tidak mungkin ya. Dari yang tidak mungkin pasti Siapa bisa tahu menjadi mungkin. Dari yang kita tulis bisa menjadi doa. Iya, kalian jangan takut untuk bermimpi ya. Tapi kita betul. juga jangan malas-malasan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Betul Setuju banget sih. Nah, tips-tipsnya tadi mungkin udah dipaparkan juga ya. Apa ada tips-tips lainnya mungkin? Tadi makan-makan bergizi udah, meditasi udah disenggol, terus juga journaling udah. Ada lagi sih Teh Bebel. Apa tuh kalau boleh Selain tahu? kita harus berpikiran tenang, damai, kita juga harus stop untuk membandingkan. Stop untuk membandingkan diri Iya, sendiri betul. dengan orang lain tentunya ya. Karena apa yang kita suka itu nggak sama dengan apa yang orang lain suka. Jadi kita lakukan apa yang kita suka, apa hobi kita, minat kita. Karena dari situ Teh Bebel bisa jadi profesi. Contohnya, aku misalkan suka bernyanyi. Oke. Ya target aku kerja di pemerintahan misal. Tapi dengan aku bisa bernyanyi, aku melakukan hal yang aku suka, aku bisa mendatangkan income dari bernyanyi tersebut. Iya, setuju banget sih. Jadi Nah. dari hobi bisa jadi pekerjaan juga ya. Betul banget. Itu sebenarnya lebih ke gimana perspektif kita menghadapi masalah tersebut gitu ya, Kang Gulfam ya. Betul, betul. Setuju sih, setuju. Betul. Nah, Makanya ya. jangan sampai kita tuh membandingkan dengan orang lain karena memang talent yang Tuhan kasih kepada kita tuh beda-beda setiap orangnya. Jadi coba untuk ngulik diri. Nah, sambil journaling juga bisa tuh. Aku hobinya apa, aku bisanya apa, kalian kembangin di situ. Oke, setuju banget karena emang Tuhan pun menciptakan kita dengan keunikannya masing-masing Betul, ya, Kang betul, Gulfam. Oke, mungkin tipsnya tadi juga udah disampaikan dan kita juga udah ngobrol cukup banyak nih seputaran dengan quarter life crisis ini. Mungkin ada closing statement dari Kang Gulfam yang ingin disampaikan lagi untuk para audiens. Boleh. Nah, terutama untuk Gen Z nih yang sekarang umur range 18 sampai awal 30 tahun. Kalian jangan khawatir, quarter life crisis itu adalah hal yang wajar, hal yang normal. Kita semua pasti mengalami yang namanya QLC. Yang paling penting, kalian harus tetap optimis, tetap tenang, tetap damai, dan tetap ngelakuin tips-tips yang tadi udah kita bahas. Dan juga terus berkarya, dan kalian tidak sendiri. Iya, setuju banget. Gak kerasa ya Kang, kita udah ada di ujung atau di akhir perbincangan kita kali ini. Seru banget topik yang kita bahas mengenai quarter life crisis atau QLC yang saat ini menjadi fenomena yang sangat happening di kalangan kita, khususnya di kalangan Gen Z. Nah, aku juga mau ngucapin ke Kang Gulfam sekali lagi terima kasih karena Ya, sudah terima kasih kembali. meluangkan waktunya untuk datang, untuk ngobrol, untuk sharing insight baru buat kita. Dan mungkin dapat kita simpulkan, dapat aku simpulkan juga kalau QLC ini normal banget ada di fase umur-umur 20-an ya. Yang perlu kita lakukan hanyalah mindfulness dan being present dan tentunya jadi diri sendiri gitu. Kita juga bisa ikutin kegiatan-kegiatan positif lainnya kayak gitu ya Kang Gulfam. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menonton video lainnya. See you! See you! Dan kita juga mau ngucapin terima kasih buat Dekra Nasda Kuningan yang sudah memfasilitasi aku dalam pengerjaan podcast ini. Nah, buat kalian wargi Kuningan yang pengen bikin podcast kayak aku atau pengen lihat-lihat produk-produk UMKM yang ada di Kuningan, bisa langsung aja mampir ke Dekra Nasda Kuningan. Tempatnya ada di mana, Kang Gulfam? Tempatnya ada di belakang Perpustakaan Umum Kuningan atau di lingkungan Pandapa Paramarta. Jangan lupa mampir. Terima kasih.